Halo, perkenalkan nama saya Devrianto dengan NRP 23-2020-011 dan saya adalah mahasiswa dari program studi teknik geodesi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Dan di kesempatan kali ini, saya akan secara singkat mungkin menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan dan jawaban dari materi sensor dan satelit. Langsung saja. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan geostationary orbit dan sun synchronous orbit? Yang pertama, geostationary orbit. Geostationary orbit ini merupakan orbit yang bersifat statis. Kenapa disebut orbit yang bersifat statis? Yang pertama, satelit yang memiliki orbit ini itu biasanya mengorbit bumi dengan mengikuti lamanya waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi, yaitu selama 24 jam. Kemudian alasan kedua, satelit ini mengorbit secara statis itu karena si satelit ini hanya mengcover satu area saja di permukaan bumi. Kemudian faktor selanjutnya, agar si satelit ini dapat mengorbit bumi dengan statis, yaitu didasarkan pada faktor ketinggian. Satelit dapat mengorbit bumi dengan statis jika si satelit ini ditempatkan pada orbit terjauh dari bumi, di mana orbit geostation ini biasa ditempatkan pada orbit dengan ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Dan bagaimana dengan sun synchronous orbit? Sun synchronous orbit atau orbit bersinkron matahari termasuk dalam kategori near polar orbits atau orbit yang jalurnya itu melalui kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Namun di situ terdapat deklinasi sekitar 3 derajat terhadap ketegaklurusan antara kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Kenapa suatu satelit disebut memiliki orbit sun synchronous ini? Karena satelit ini hanya beroperasi pada area di permukaan bumi yang sedang terkena cahaya matahari. Dan biasanya satelit ini berjenis satelit pasif. Kemudian, satelit dengan sun synchronous orbit ini biasanya mengorbit pada ketinggian 600-800 km dari permukaan bumi. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan resolusi dan jenis-jenis dari resolusi? Berbicara mengenai resolusi, berarti kita berbicara mengenai ukuran seberapa jernih atau detail citra digital yang ditampilkan. Resolusi itu pada umumnya terbagi menjadi dua tingkatan. Ada resolusi tinggi dan resolusi rendah. Dan masing-masing resolusi ini, resolusi tinggi ataupun resolusi rendah, memiliki dampaknya masing-masing. Suatu citra dikatakan memiliki resolusi tinggi karena si citra tersebut memiliki kedetailan yang tinggi atau misalkan gambar yang jernih dan dampaknya informasi yang didapatkan makin banyak. Kemudian jika suatu citra memiliki resolusi rendah, itu karena citranya itu kurang detail sehingga informasi yang didapatkan pada citra itu juga berkurang. Dan bagaimana dengan jenis-jenis resolusi dalam pengenalan jauh? Jenis-jenis resolusi ini ada 4. Yang pertama ada resolusi spasial, ada resolusi spektral, resolusi temporal, dan juga resolusi radiometris. Dan di kesempatan kali ini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu resolusi spasial. Resolusi spasial secara singkat merupakan ukuran seberapa kecil objek yang dapat ditangkap oleh sensor, satelit, atau bagaimana detail dari objek tersebut dapat diperoleh. Di mana untuk melihat ukuran resolusi spasial ini itu berdasarkan unit terkecil dalam si citranya ini, berupa kotak-kotak persegi kecil yang dinamakan dengan piksel. Makin kecil ukuran piksel ini, maka makin detail citra yang dapat ditampakkan. Mungkin sebagai contoh, di sini diberikan 2 buah citra, di mana citra ini diambil di lokasi yang sama, namun dengan menggunakan 2 satelit yang berbeda. Untuk citra di sebelah kiri itu diambil dengan menggunakan satelit Landsat 7, di mana resolusi spasialnya itu sebesar 30 meter. Kemudian di sebelah kanannya diambil dengan menggunakan satelit Sentinel-2, namun resolusi spasialnya sini yaitu sebesar 10 meter. Dari kedua citra ini terlihat jelas mana citra yang menampakkan gambar yang lebih jernih dan detail. Kemudian resolusi spektral. Resolusi spektral merupakan ukuran seberapa detail citra digital dari suatu area
berdasarkan banyaknya range spektrum elektromagnetik yang digunakan. Ini biasanya ditampakkan dalam banyaknya color band dalam satu satelit. Sebagai sedikit gambaran, di sini tampakkan spektrum dari warna tampak. Dan color spektrum ini diwakili oleh dua jenis band. Yang di atas diwakili oleh 4 bands, yang di bawah diwakili oleh 10 bands. Jika suatu citra ditampakkan dalam 4 band, maka warna yang dihasilkan itu lebih terbatas jika dibandingkan dengan citra yang ditampakkan dalam 10 bands. Warnanya lebih bervariasi dan lebih banyak. Lanjut ke resolusi temporal. Resolusi temporal merupakan ukuran seberapa detail citra yang diperoleh berdasarkan interval waktu satelit untuk meliput suatu area yang sama di permukaan bumi. Resolusi temporal ini didasarkan pada tujuan untuk memonitor area. Resolusi temporal ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada resolusi tinggi, resolusi sedang, dan resolusi rendah, di mana pembagian resolusi ini didasarkan pada waktu yang diperlukan si satelit ini untuk mengambil area yang sama. Untuk resolusi tinggi, yaitu jika si satelit mengambil area yang sama dalam durasi waktu kurang dari 24 jam hingga 3 hari. Kemudian untuk resolusi sedang, yaitu selama 4 hari hingga 16 hari. Kemudian resolusi rendah jika satelit ini mengambil citra dalam waktu lebih dari 16 hari. Dan di sini diberikan 3 contoh citra yang diambil dengan satelit yang sama. Dari satelit Suomi NPP yang menampakkan perkembangan dari terjadinya kebakaran di Pulau Gran Canaria, di mana citra ini diambil per 1 hari. Dan bagaimana dengan resolusi radiometrik? Resolusi radiometrik merupakan ukuran seberapa detail citra yang diperoleh berdasarkan seberapa banyak warna yang dapat ditangkap oleh sensor satelit, di mana di sini digunakan dalam banyaknya color width yang digunakan. Untuk memberikan gambaran bagaimana resolusi radiometrik ini, di sini diberikan suatu citra dari pesisir Tokyo yang diambil dengan Sentinel-2, di mana di citra ini menggunakan resolusi radiometrik sebesar 8 bit. Di mana di sini warna yang ditampakkan di sini lumayan lebih kaya dan mendekati aslinya. Dan jika kita bandingkan dengan citra yang sama, namun dengan resolusi radiometrik 4 bit, di sini tampak bahwa warna yang dihasilkan di sini terlihat lebih buram dan kurang kaya. Dan kali ini saya juga akan sedikit mereview mengenai Landsat 9 dan fitur-fitur di dalamnya. Satelit Landsat 9 ini merupakan satelit pengendalian jauh Landsat generasi ke-9 yang dikembangkan oleh NASA dan USGS, di mana negara pengembang dari satelit ini yaitu Amerika Serikat. Adapun misi dari Landsat 9 ini yaitu untuk mengumpulkan data citra permukaan bumi dengan kualitas yang tinggi dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Adapun sedikit hal-hal yang perlu diketahui mengenai Landsat 9 ini. Yang pertama, waktu peluncuran satelit ini yaitu pada tanggal 27 September 2021, di mana diluncurkan di Vandenberg Air Force Base di Amerika Serikat, di mana warna peluncurannya itu menggunakan roket Atlas V. Satelit ini ditempatkan pada orbit dengan ketinggian 705 km, di mana orbit yang digunakan berupa Sun Synchronous Orbit dan Low Earth Orbit. Kemudian lebar sapuan dari si satelit ini yaitu sepanjang 185 km. Satelit ini dilengkapi dengan 2 instrumen, yaitu menggunakan Operational Net Imager 2 dan juga Thermal Infrared Sensor 2. Dan durasi si satelit ini untuk meliput seluruh permukaan bumi, yaitu selama 16 hari, di mana per hari ini dapat mengambil sebanyak 750 citra. Dan bagaimana dengan resolusi Landsat 9 ini? Yang pertama mengenai resolusi spasial. Resolusi spasial yang dimiliki Landsat 9 ini ada 3 jenis, ada 15 meter, ada 30 meter, dan 100 meter. Resolusi 15 meter ini merupakan resolusi spasial tertinggi di Landsat 9, di mana itu terdapat pada Panchromatic Band. Kemudian resolusi 30 meter itu digunakan pada Visible Band dan Near Infrared Band. Resolusi spasial 100 meter digunakan pada Thermal Infrared Band. Dan di sini ditampakkan 3 citra Landsat 9. Di mana gambar paling kiri citra yang menggunakan Panchromatic Band, gambar tengah merupakan citra yang diambil dengan Visible Band,
Dan gambar yang paling kanan merupakan citra yang diambil dengan thermal infrared band. Dan bagaimana dengan resolusi spektralnya sendiri? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa resolusi spektral ini didasarkan pada banyaknya band yang digunakan pada sensor satelit. Si Landsat 9 ini menawarkan 11 band, di mana dari band 1 hingga band ke-9-nya itu berada pada spektrum cahaya tampak hingga near infrared. Kemudian dua band terakhir, yaitu band 10 dan band 11, merupakan band yang terdapat di spektrum inframerah. Dan berikut merupakan penerapan dari banyaknya band yang terdapat di Landsat 9 ini. Di mana sebagai contoh di sini ditampilkan citra hasil kombinasi dari band 7, 5, dan 1 pada Landsat 9. Dan bagaimana dengan resolusi temporal dari Landsat 9 ini? Landsat 9 ini mengcover bumi dalam durasi waktu 16 hari. Dan di mana ini termasuk dalam resolusi sedang. 16 hari ini juga merupakan lama waktu yang diperlukan Landsat 9 untuk mengambil citra di wilayah yang sama. Dan bagaimana dengan resolusi radiometriknya nih? Landsat 9 ini menyajikan citra dengan kualitas 14 bit, di mana 14 bit ini menghasilkan 16.384 gradasi warna, di mana 16.000 gradasi warna ini dapat menghasilkan 4 triliun jenis-jenis warna yang ditampilkan dalam satu citranya. Dan demikian sedikit penjelasan mengenai materi sensor dan satelit di penginderaan jauh 1. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.